Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi Selasa 18 Juli 2017 menjumpai Anda malam ini bersama saya Abraham Soni Soplantila. Sejumlah topik menarik telah disiapkan tim redaksi kami untuk Anda simak, namun sebelumnya saya ajak Anda untuk menyaksikan cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Pengadilan Negeri Ambon menolak pemilihan Raja Negeri Wai Kecamatan Salahutu. Biaya siswa baru SMP Negeri 2 Ambon sesuai kesepakatan komite sekolah. Selain berita utama tadi, Anda dapat mengikuti juga sejumlah informasi lainnya dan kini kita menuju ke berita selengkapnya. Pemirsa, Pengadilan Negeri Ambon menolak pemilihan Raja Negeri Wai Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah karena bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah tentang desa. Majelis Hakim menyatakan SK pemilihan Raja berdasarkan Peraturan Negeri Wai Nomor 1 Tahun 2014 cacat hukum dan patut dibatalkan. Penetapan Zakarias Bakarbesi sebagai calon Raja Negeri Wai tahun 2016 lalu cacat hukum dan patut ditolak berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Hal itu disampaikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam amar putusannya yang dibacakan Selasa siang. Majelis Hakim menyatakan Saniri Negeri Wai maupun panitia pencalonan pemilihan pemerintah Negeri Wai selaku tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memproses pemilihan Zakarias Bakarbesi sebagai calon Raja Negeri Wai. Menurut majelis, Peraturan Negeri Wai Nomor 1 Tahun 2014 cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni Peraturan Daerah Maluku Tengah tentang desa. Pemilihan dan penetapan serta pelantikan Raja Negeri Wai Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah digugat oleh Derek Bakarbesi. Majelis Hakim menyatakan penggugat adalah mata rumah perintah yang sah untuk diangkat menjadi raja berdasarkan rekomendasi dari mata rumah. Karenanya SK pemilihan oleh tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim dalam amar putusannya juga menolak penetapan calon Raja Zakarias Bakarbesi yang tidak memiliki rekomendasi dari mata rumah perintah sebagaimana persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Kuasa hukum penggugat Magdalena Lapi menyatakan tergugat harus tunduk dan patuh terhadap putusan Majelis Hakim. Lapi menegaskan kliennya merupakan mata rumah perintah yang sah secara turun-temurun menjadi raja dan tidak melalui proses pemilihan sebagaimana dijalankan oleh tergugat. Seharusnya ketika perkara ini sudah bermuara di pengadilan harus dihentikan, harus dipending atau tidak dihentikan tapi setidak-tidaknya dipending dulu. Setelah putusan baru bisa jalan kembali. Namun justru itu yang menunjukkan bahwa terjadi perbuatan melawan hukum karena tetap berlanjut gitu. Seperti tiga Zakarias Bakarbesi. Nah, Zakarias Bakarbesi itu dia juga dilantik oleh Bupati Maluku Tengah secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saniri Negeri, Ketua Panitia dan masyarakat Negeri Wai. Zakarias Bakarbesi telah memenangkan pemilihan Raja Negeri Wai dan telah dilantik Maret lalu oleh Bupati Maluku Tengah Abu Atua Sikal berdasarkan hasil pemilihan 2016 lalu. Pelantikan itu berlangsung di kantor Bupati Maluku Tengah. Saat ini yang bersangkutan telah menjalankan tugas sebagai Raja Negeri Wai. Reki Niki Yulu, Panile Tahid melaporkan. Kejaksaan Tinggi Maluku dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan terminal transit TPB di Negeri Paso. Sebanyak 28 orang saksi telah diperiksa dalam kasus ini. Penanganan dugaan korupsi proyek terminal transit TPB di Negeri Paso dalam waktu dekat akan dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Manumpak Pane menyatakan dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi serta mengantongi berbagai bukti, kasus dugaan korupsi terminal transit Paso segera naik ke penyidikan.
Terkait penetapan calon tersangka, Kejati Maluku mengatakan hal itu merupakan kewenangan tim penyidik. Namun dirinya memastikan pada akhir Juli hingga Agustus penetapan tersangka sudah dapat dilakukan. Penetapan tersangka itu harus dilakukan bersama setelah digelar perkara. Nanti secara tertutup kita akan diskusikan untuk menetapkan seseorang tersangka tepat dengan alat bukti yang sudah diperoleh oleh nanti kapan itu dalam waktu dekat segera akan kita tetapkan tersangka untuk kasus transit ini kan. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku Victor Saud mengatakan penanganan perkara dugaan tipikor proyek pembangunan terminal transit Paso masih menunggu saksi ahli teknik sipil Politeknik Negeri Ambon. Jika saksi ahli tersebut sudah siap, tim penyidik akan bergerak melakukan penyidikan langsung ke lokasi guna melihat kuantitas dan kualitas pekerjaan. Dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan terminal transit TPB di Negeri Paso, sejumlah saksi telah diperiksa. Mereka yang telah diperiksa masing-masing pejabat dan staf pemerintah Kota Ambon dan sejumlah kontraktor. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Komisi C DPRD Maluku meminta Dinas Perhubungan Provinsi Maluku untuk segera menggantikan KMP Dolosi lintasan Galala Namrole yang sudah tidak beroperasi. Menurut mereka, jumlah kapal yang melayari rute antar pulau di Maluku masih sangat minim. Tidak bisa hadir, mungkin nanti disampaikan oleh yang mewakili karena hal itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi C DPRD Maluku dengan Dinas Perhubungan dan Dinas PU Provinsi Maluku Selasa siang. Wakil Ketua Komisi C Sudarmo mengatakan, dari sejumlah surat masuk, salah satunya adalah surat pemberitahuan dari PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon terkait tidak beroperasinya KMP Dolosi lintas Galala Namrole. Menurut pihak Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, KMP Dolosi sebelumnya adalah kapal komersial pindahan dari Maluku Utara. Kapal tersebut sementara rusak sehingga tidak dapat melayari lintasan Galala Namrole Buru Selatan. Selama 2 bulan melayari lintasan Galala Namrole dan beberapa pulau di sekitar Buru Selatan, pihak ASDP tidak mendapat keuntungan karena kapal tersebut bukan kapal subsidi. Sementara biaya perbaikan kapal itu ditanggung oleh ASDP. Olehnya, pihak Dinas Perhubungan Provinsi Maluku sementara berkoordinasi dengan pihak ASDP untuk mencari kapal pengganti KMP Dolosi. Pada rapat kerja Komisi C DPRD Maluku itu juga dibahas surat masuk dari Persatuan Masyarakat Maluku Bandung Raya yang menginginkan adanya pengadaan asrama mahasiswa Maluku di Bandung. Menyikapi sejumlah surat masuk tersebut, Sudarmo mengatakan beberapa surat masuk yang berkaitan dengan program-program pengembangan infrastruktur akan ditampung dan akan diusulkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Devi bin Umar Bambang Yudaswara melaporkan. Dari data yang kita peroleh ini, banjir di Kompleks Cokro Desa Waiheru yang terjadi belakangan ini dikarenakan buruknya gorong-gorong di jalan raya setempat. Warga Waiheru meminta Balai Jalan dan Jembatan merubah gorong-gorong tersebut agar mereka tidak lagi kebanjiran saat musim hujan. Setiap hujan deras melanda Ambon, Kompleks Cokro Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala tidak luput dari banjir. Selain merendam rumah warga, banjir juga membawa sampah hingga menumpuk di jalan raya. Warga telah berulang kali membersihkan selokan dan gorong-gorong dari tumpukan sampah. Mereka juga telah mengangkat material bawaan banjir dari gorong-gorong menggunakan alat berat. Wali Kota Ambon juga pernah turun langsung ke lokasi banjir di sana, namun hanya sebatas meninjau dan mengarahkan warga setempat untuk membersihkan sampah dari selokan. Berbagai upaya itu belum mampu mencegah terjadinya banjir di sana. Karenanya, Malik, salah seorang warga Waiheru, meminta Balai Jalan dan Jembatan Maluku untuk memperbaiki gorong-gorong di sana. Lokasi tersebut merupakan jalan nasional yang merupakan kewenangan Balai Jalan. Karena debit air terlalu besar dan kemudian itu penggusuran makin meluas di atas itu, kalau bisa pemerintah daerah tolong tangkap siakan dulu.
Nah, kemudian kan pun gorong-gorong ini kalau bisa rubahkan juga dari gorong-gorong ke jambatan. Apalagi ini kan semua aktivitas perkantoran di sini, sekolah semua di sini, kemudian pasar tradisional di sini. Jadi pusat perekonomian di sini lah istilahnya yang mengangkat ekonomi masyarakat Waiheru yang ada di sini. Jalan Laksdia lewati Mena di Cokro Waiheru merupakan salah satu akses menuju Bandara Internasional Patimura Ambon. Di lokasi itu terdapat perkantoran, sekolah, dan pasar. Sebagai salah satu sentra ekonomi di Kecamatan Baguala, selayaknya gorong-gorong tersebut dibuat lebih besar sehingga air mengalir dengan baik dan tidak meluap ke badan jalan dan masuk ke rumah warga. Hamzah Tomia melaporkan. Biaya pendidikan bagi siswa baru SMP Negeri 2 Ambon sebesar Rp1.605.000. Dana sebesar itu merupakan kesepakatan komite sekolah ketika rapat orang tua siswa baru pekan kemarin. Kepala SMP Negeri 2 Ambon Lasiteni mengatakan dana sebesar Rp1.605.000 bagi siswa baru di sekolah itu merupakan kesepakatan bersama antara orang tua murid dengan komite sekolah. Anggaran sebesar itu nantinya diperuntukkan bagi pengadaan kelengkapan sekolah serta biaya meja kursi. Biaya meja kursi, kata Lasiteni, diusulkan komite sekolah mengingat di sekolah itu sangat minim meja kursi bagi siswa. Sementara siswa di sekolah itu berjumlah di atas 1.000 siswa. Dengannya komite sekolah menginginkan agar anggaran meja kursi dibebankan kepada orang tua siswa baru. Kondisi ini telah dilakukan sejak 3 tahun terakhir ini. Lasiteni mengatakan dirinya hanya menggambarkan kondisi sekolah pada komite sekolah. Sementara masalah dana yang dibutuhkan ditentukan langsung oleh komite sekolah. Patokan untuk siswa itu sebetulnya itu bukan vonisnya dari pihak orang tua, pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah. Tetapi patokan itu pertama-tama hasil musyawarah orang tua berdasarkan tuntutan yang dibutuhkan oleh sekolah. Dan sekolah hanya menentukan tentang kondisi sekolah, keberadaan sekolah itu seperti yang demikian. Lalu diformulasikan, dibahas bersama komite dan orang tua. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulan itu mendapatkan tentang seragam, atribut, kemudian ditambah dengan pengadaan mobilier, penambahan ruang secara mendadak, ya, untuk melengkapi tentang kebutuhan itu. Jadi keputusan itu bukan sekolah. Sekolah hanya menentukan tentang motif. Ya, keputusan itu ada pada komite dan orang tua. Dan kemudian pengadaan itu lewat komite dan orang tua. Sekolah tidak membuat pengadaan, hanya sekolah menciptakan motif supaya ada keseragaman. Dana tersebut akan digunakan untuk membeli 6 jenis pakaian serta kelengkapan sekolah lainnya dan kursi dan meja. Hal ini dimaksudkan agar proses pendidikan di sekolah itu dapat berjalan dengan baik. Lasiteni mengatakan pengadaan mobilier merupakan kesepakatan orang tua agar anak mereka dapat mengikuti pendidikan dengan baik. Dengannya dana sebesar Rp1.605.000 itu merupakan hasil kesepakatan bersama antara orang tua dan komite, bukan pihak sekolah. Lasiteni juga mengatakan bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke SMP namun belum mendapatkan sekolah tujuan, SMP Negeri 2 Ambon siap menerima mereka karena mereka juga memiliki hak sebagai anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Otis Kotadini melaporkan. $450 calon siswa baru pada SMP Negeri 9 Ambon mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Kepala Sekolah Sarce Sapulete mengingatkan calon siswa baru untuk memelihara kebersihan mengingat sekolah ini akan mengikuti lomba adiwiyata tingkat provinsi. Pengenalan lingkungan sekolah merupakan kewajiban bagi setiap calon siswa baru yang masuk pada sekolah yang dituju. Kendati hari hujan namun tidak menghalangi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah calon siswa baru di SMP Negeri 9 Ambon. Tahun ini 450 calon siswa baru masuk pada lembaga pendidikan ini.
untuk menjadi siswa baru di SMP Negeri 9 Ambon mesti mengikuti aturan, tata tertib, serta moto yang disandangnya. Hal ini diakui Kepala SMP Negeri 9 Ambon, Sarce Sapulete, pada kegiatan pengenalan lingkungan sekolah Senin pagi. Menurut Sapulete, SMP Negeri 9 Ambon akan mengikuti lomba adiwiyata tahun ini. Menurut Sapulete, SMP Negeri 9 Ambon akan mengikuti lomba adiwiyata tahun depan. Untuk itu dirinya meminta kepada calon siswa baru menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Penataan lingkungan yang indah dan bersih mesti dijaga untuk dapat meraih juara adiwiyata. Selain itu, melalui kegiatan PLS ini, calon siswa baru dapat mengenal berbagai fasilitas sekolah dan fungsinya. Sapulete di sela-sela kegiatan tersebut menitik beratkan pada disiplin calon siswa baru, baik untuk jam-jam kehadiran dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Menurut Sapulete, hal ini perlu diterapkan agar siswa mampu membentuk karakter disiplin sejak dini di lembaga pendidikan itu. Memberikan materi bagi anak-anak, yang pertama itu menyangkut dengan cara belajar efektif, tata krama, adiwiyata, dan PBB serta pramuka. Materi-materi itu diberikan kepada anak-anak untuk mereka mengetahui seperti apa cara belajar yang efektif itu. Kemudian setelah itu mereka diperkenalkan dengan lingkungan sekolah. Lingkungan tempat mereka belajar ini mereka harus jaga, rawat, pelihara. Menurut Sapulete, pengenalan lingkungan sekolah ini akan berlangsung selama 3 hari. Dalam pengenalan lingkungan sekolah itu akan dipilih 10 siswa terbaik. Selain itu, melalui pengenalan lingkungan sekolah ini, pihak sekolah dapat mengetahui para siswa berprestasi maupun siswa berbakat istimewa yang akan duduk pada kelas akselerasi maupun kelas bakat istimewa. Total jumlah siswa SMP Negeri 9 Ambon saat ini mencapai lebih dari 1.000 siswa. Melkilatus Saule, Sarles Polaman melaporkan. Guna meningkatkan pemenuhan hak dan partisipasi anak, pemerintah mengembangkan sebuah wadah yang dinamakan Forum Anak. Wadah ini bertujuan meningkatkan partisipasi kreativitas dan kemampuan menyampaikan pendapat anak dalam forum-forum anak. Dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak dan partisipasi anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengembangkan wadah partisipasi anak yang disebut Forum Anak. Forum Anak ini dibentuk secara berjenjang yang dimulai dari tingkat desa, kelurahan, hingga nasional. Hal ini disampaikan staf ahli Gubernur Alo Pulalan pada workshop Forum Anak Provinsi Maluku dan pemilihan anak kreatif Senin siang. Menurut Lo Pulalan, pelaksanaan workshop Forum Anak dan pemilihan anak kreatif merupakan salah satu kebijakan untuk mengimplementasi berbagai peraturan pusat dan daerah yang ditetapkan terkait pemenuhan hak-hak anak. Workshop Forum Anak ini bertujuan memilih dan menetapkan pengurus Forum Anak Provinsi Maluku. Berakhirnya kepengurusan anak Maluku periode 2015-2017 akan dilakukan pemilihan pengurus baru periode 2017-2019 dan pemilihan anak kreatif. Sementara pemilihan anak kreatif untuk mempersiapkan anak-anak Maluku yang telah bergabung pada pengurus Forum Anak daerah mengikuti Forum Anak tingkat nasional yang akan berlangsung di Provinsi Riau. Kegiatan ini sekaligus menjadi acara puncak peringatan Hari Anak Nasional tahun 2017. Tema Hari Anak Nasional 2017 adalah Cinta Tanah Air melalui kebinekaan dalam keberagaman budaya menuju persaudaraan dan kerukunan. Dirinya berharap melalui kegiatan ini anak-anak dapat menjadi duta yang mampu menunjukkan budaya orang Maluku serta rasa persaudaraan dan kerukunan sesama anak bangsa. Workshop Forum Anak Provinsi Maluku dan pemilihan anak kreatif tahun 2017 diikuti sedikitnya 35 peserta dari 11 kabupaten kota di Maluku. Melkilatus Saule, Sarles Polaman melaporkan. Dua belas dokter diserahkan pemerintah Provinsi Maluku kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Mereka adalah lulusan pertama Fakultas Kedokteran Unpati Ambon. Para dokter itu akan ditempatkan di sejumlah puskesmas di Maluku Tenggara.
Ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup merupakan kunci utama dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan sektor kesehatan. Untuk itu, pemerintah Provinsi Maluku menyerahkan 12 orang dokter kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Hal itu merupakan bagian dari pemerataan tenaga kesehatan di daerah ini. Dekan Fakultas Kedokteran Unpati Ambon, Berta Jen Kui mengatakan jumlah tenaga kesehatan masih jauh dari ideal. Daerah ini masih kekurangan dokter umum, dokter spesialis maupun tenaga kesehatan lainnya. Akibatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat terhambat. Dengan penyerahan 12 dokter kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara diharapkan akan bisa mengeliminir kekurangan tenaga dokter di daerah ini. Dari tahun 2008 berdiri Fakultas Kedokteran dan hingga saat ini pada ulang tahun yang ke-9 kemarin kami merayakan Dies Natalis tanggal 11 Juli kami sudah menghasilkan 74 dokter. Dan tentunya ini harus diatur dengan baik sehingga bisa diprioritaskan puskesmas atau tempat mana yang membutuhkan. Jangan sampai mereka menumpuk di tempat yang hanya dekat ya. Nah, itu kita mau hindari karena saya kira kita sudah punya pabrik sendiri untuk menghasilkan dokter. Jadi kalau tidak diberdayakan, tidak dimanfaatkan dengan baik, dan sampai kalau ada permasalahan lagi, nah kita mau menyalahkan siapa lagi dalam hal. Rektor Universitas Patimura Ambon, MJ Sapteno mengatakan, Fakultas Kedokteran Unpati Ambon sejak berdiri 2008 bisa berbangga karena masuk di urutan ke-33 fakultas kedokteran terbaik dari 70 fakultas kedokteran di Indonesia. Rektor berharap lulusan kedokteran Unpati bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten kota dalam memenuhi kebutuhan dokter di Maluku. Gubernur Maluku Said Assegaf saat penyerahan para dokter itu berharap lulusan Fakultas Kedokteran Unpati mampu menjawab persoalan minimnya tenaga dokter di Maluku. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara diminta memanfaatkan tenaga para dokter itu dengan sebaik-baiknya bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Maluku Tenggara. Rahmalatul Konsina Hamzah melaporkan. Wakil Gubernur Maluku Said Sahuburua Ahad lalu menerima dan melepas para siswa yang mengikuti program Siswa Mengenal Nusantara atau SMN dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Pertukaran siswa ini merupakan rangkaian kegiatan BUMN yang kali ini dikoordinir oleh PT Taspen. Wakil Gubernur Maluku Said Sahuburua mengatakan dengan program Siswa Mengenal Nusantara, para siswa di Indonesia dapat saling mengunjungi dan bisa lebih mengenal keanekaragaman di negara ini. Wakil Gubernur berharap para siswa yang terpilih untuk mengikuti program itu bisa membagikan pengalaman dan kondisi yang mereka temui di suatu daerah. Khusus untuk Maluku diharapkan mereka dapat membawa misi bahwa Maluku kaya akan sumber daya alam serta daerah ini sangat aman. Ya, dengan mereka bisa tukar tempat ini, maksudnya dari NTT datang kemari dan dari sini kita datang ke sana, minimal mereka mengetahui tentang kondisi di masing-masing daerah. Nah, karena mereka ini kan memiliki masa depan yang akan lebih baik, ya. Jadi tentunya mereka harus mengenal daerah masing-masing. Indonesia ini kan dia cukup luas, tapi paham kebangsaan, paham wawasan Nusantara dan paham nasionalisme itu harus mendarah daging di mereka. Pertanyaan yang tadi saya katakan tadi, mereka ini kan datang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ada juga dari utara, selatan, timur, barat, tapi kita satu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan, dan wawasan nasional itu harus menjadi tekad kita semua. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Saleh Tio mengatakan para peserta program tersebut harusnya bangga sebagai siswa terpilih. Untuk itu mereka diminta memperkenalkan daerah yang dikunjungi kepada warga lainnya, terutama budaya dan adat istiadatnya. Direktur Umum PT Taspen Bagus Rumbogo mengatakan program Siswa Mengenal Nusantara tahun ini merupakan yang ketiga kalinya. Program tersebut bertujuan membuka wawasan tentang sosial budaya, pendidikan dan kewirausahaan bagi perwakilan pelajar. Kegiatan ini difasilitasi oleh seluruh BUMN dan didukung oleh Kementerian BUMN yang memiliki wilayah kerja di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Ini merupakan bagian daripada Kementerian BUMN
dan Kementerian BUMN dengan program nasional yang sudah tidak asing lagi, BUMN hadir untuk negeri. Nah, salah satunya adalah program pertukaran siswa Nusantara di Indonesia. Itu intinya pada dasarnya itu tadi, menanamkan rasa nasionalisme, dengan itu cinta tanah air, bahwa tanah air Indonesia, tanah airku semua. Nah, itu disebutkan bahwa aman di sana aman, kemudian cinta Indonesiaku dan Pancasilaku, ya. Dengan pertukaran siswa ini, mereka itu sebetulnya meyakinkan bahwa sesama anak bangsa itu adalah satu bersaudara, dan oleh karenanya harus bekerja sama. Rahmalatul Konsina, Hamzah melaporkan. Ketua Bapilu Partai Nasdem Maluku Aziz Latar menyatakan pihaknya akan melakukan penutupan pendaftaran bakal calon kepala daerah pada 20 Juli nanti. Sejauh ini dari 18 balon kada yang telah mengambil berkas pendaftaran, baru 12 yang mengembalikan berkasnya. Ketua Bapilu Partai Nasdem Maluku Aziz Latar menyatakan 12 bakal calon kepala daerah yang mengembalikan berkas pendaftaran itu, 6 diantaranya adalah bakal calon gubernur dari 11 figur yang tercatat. Sementara dari 7 bakal calon wakil gubernur, juga 6 diantaranya telah mengembalikan berkas pendaftaran. Salah satunya adalah Rahman Ghazali Salampesi. Pada pengembalian berkas pendaftaran, Rahman Ghazali Salampesi yang diantar simpatisannya diterima Ketua Bapilu Partai Nasdem Maluku Aziz Latar. Salampesi menyatakan akan maju dalam perhelatan politik 5 tahunan sebagai wakil gubernur di Maluku karena ingin memajukan daerah ini. Dirinya merasa populer dalam masyarakat di berbagai wilayah di Maluku. Rahman Ghazali Salampesi mengakui banyak bakal calon gubernur telah meminangnya, namun dirinya tidak gegabah untuk menentukan pasangan. Salampesi menegaskan modal dasarnya adalah kehidupannya sejak lama yang berada di akar rumput dan memiliki masa yang sangat besar. Sejak lama saya sudah punya keinginan dan mempersiapkan diri secara diam-diam, dan saya anggap bahwa momentum inilah saya siap secara lahir batin untuk saya dapat masuk dalam proses demokrasi untuk pilkada 2018-2020. Kalaupun calon gubernur melirik saya juga melirik bahwa kira-kira mana yang pas dengan saya. Karena nantinya sebagai gubernur dan wakil gubernur itu harus satu visi. Kita juga harus melihat itu, sehingga saya juga tidak gegabah walaupun dilamar, tapi saya juga punya hak untuk memilih. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa sudah ada yang tidak dekati, tetapi itu tidak disampaikan, karena itu adalah bagian dari strategi. Sementara salah satu dari 6 bakal calon gubernur yang mengembalikan berkas pendaftaran Senin kemarin adalah Julius Latu Merisa. Bakal calon gubernur yang merupakan akademisi ini datang ke sekretariat Partai Nasdem Maluku ditemani tim suksesnya. Julius Latu Merisa diterima Ketua Bapilu Partai Nasdem Maluku Aziz Latar yang mengharapkan agar berkas pendaftaran yang belum lengkap segera dilengkapi sebelum pendaftaran ditutup pada tanggal 20 Juli 2017. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Said Assegaf sebagai bakal calon gubernur dalam Pilgub Maluku terus mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Setidaknya hal ini terlihat dari pendeklarasian komunitas belasan relawan yang berkomitmen memenangkan sang petahana dalam event politik 5 tahunan di Maluku. Dukungan dari berbagai kalangan terus mengalir ke Said Assegaf untuk maju kembali dalam perhelatan politik 5 tahunan di daerah ini. Batu Watihelu, inisiator, menjelaskan dukungan ini didasari komitmen dan prediksi kemenangan bagi sang petahana dalam Pilgub Maluku 2018. Deklarasi relawan ini menurut Watihelu sebagai bentuk pengakuan kepada Assegaf yang mereka nilai berhasil membangun Maluku. Dalam sambutannya, Said Assegaf selaku balon gubernur mengaku kaget dan bangga melihat banyaknya relawan yang hadir.
Said Assegaf menyatakan deklarasi relawan ini menunjukkan keberhasilan dirinya memimpin Maluku selama 5 tahun terakhir. Assegaf bangga dan berterima kasih kepada seluruh relawan dari belasan komunitas yang menyatakan sikap bersatu dan siap memenangkan dirinya dalam Pilgub Maluku 2018. Said Assegaf menegaskan kalau sudah berkomitmen jangan lagi mau dihasut sehingga mengakibatkan kita nantinya terkotak-kotak. Oleh karena atas dasar kebersamaan dirinya mengukuhkan belasan komunitas relawan yang siap memenangkan Said Assegaf dalam momen politik 5 tahunan untuk membangun Maluku yang lebih baik ke depan. Said Assegaf menguraikan Maluku memerlukan pemimpin yang berani dalam melakukan perubahan di segala aspek. Berbagai aspek seperti pembangunan infrastruktur, sosial, kesejahteraan rakyat, dan masih banyak lagi harus ditingkatkan. Assegaf mengklaim bukti adanya perubahan selama kepemimpinannya dapat dilihat dari data yang dikeluarkan resmi oleh BPS yang menunjukkan pembangunan di daerah selama 5 tahun terakhir berkembang pesat. Boy Nahrum, Hamzah melaporkan. Tapi pemerintah mengakui Biro Pusat 17 bakal calon kepala daerah mengambil berkas pendaftaran di Partai Demokrat Maluku. Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Maluku Marcel Sahusilawane menyatakan, sejauh ini baru 3 figur yang mengembalikan berkas pendaftaran, yaitu 2 bakal calon gubernur dan 1 bakal calon wakil gubernur. Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Maluku Marcel Sahusilawane menegaskan ke-17 figur bakal calon kepala daerah yang mengambil formulir pendaftaran baru 3 orang yang mengembalikannya. 2 diantaranya adalah bakal calon gubernur yakni Said Assegaf dan Barnabas Orno. Sementara bakal calon wakil gubernur yang tercatat mengembalikan berkas pendaftaran adalah Andreas Rentanubun. Bakal calon gubernur yang juga petahana Said Assegaf merupakan figur pertama yang mengembalikan berkas pendaftaran. Tiba di sekretariat Partai Demokrat Maluku, Said Assegaf yang diantar simpatisan dan relawan diterima Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Marcel Sahusilawane. Said Assegaf menyatakan dirinya ingin mendapat rekomendasi dari Partai Demokrat untuk pemilihan Gubernur Maluku 2018. Keinginan itu dilandasi atas rekomendasi yang diberikan Partai Demokrat saat dirinya sebagai wakil gubernur berpasangan dengan Karel Albert Ralahalu sebagai gubernur. Said Assegaf yang datang bersama simpatisan dan relawan optimis direkomendasikan Partai Demokrat Maluku dalam pemilihan gubernur tahun 2018. Sejauh ini dari 11 bakal calon gubernur yang mendaftar di Partai Demokrat, Said Assegaf merupakan figur yang pertama mengembalikan berkas pendaftaran ke Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Maluku. Dulu kan saya juga jadi wakil gubernur didukung oleh Partai Demokrat. Saya ingat betul. Nah, saya di periode kedua ini saya pingin ya partai-partai itu bisa dukung saya juga. Pak Gub kemarin tergugurkan relawan ya Pak? Iya, relawan kemarin kan saya pinginnya hadir dari bawah, bukan dari atas kita bentuk. Tapi kalau lahir sendiri dari bawah kan berarti rasa cinta mereka. Senin kemarin, bakal calon wakil gubernur Andreas Rentanubun juga mengembalikan berkas pendaftaran. Andreas Rentanubun diterima Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Maluku Marcel Sahusilawane. Dalam pengembalian berkas pendaftaran ini, Andreas Rentanubun menyatakan dirinya optimis mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrat. Optimis, kalian optimis nggak? Optimis. Amin, Pak. Karena kalian kalau tidak optimis lalu mendukung saya selama ini untuk apa? Relawan ya terus bekerja di lapangan. Kemarin kan Pak Gub sudah deklarasikan belasan relawan, bagaimana dengan? Kita akan menyusul setelah Pak Gubernur mendeklarasikan relawan, wakil akan menyusul deklarasikan relawan santun. Bakal calon wakil gubernur Andreas Rentanubun yakin mendapatkan rekomendasi dari sejumlah partai politik untuk dijadikan kendaraan politik bertarung dalam pemilihan gubernur Maluku 2018.
Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Ketua LPTQ Maluku optimis kafilah STQ Maluku mampu berprestasi pada STQ tingkat nasional di Tarakan, Kalimantan Utara. Sikap optimis itu ditunjang dengan kesiapan para kafilah yang dilatih baik oleh pelatih daerah maupun nasional. Para kafilah STQ Maluku telah siap untuk bertarung pada STQ tingkat nasional tahun 2017 di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Atas dasar tersebut, Ketua LPTQ Maluku, Ismail Usemahu, sangat optimis para kafilah STQ Maluku mampu mengukir prestasi di STQ nasional tahun ini. Sikap optimis itu disampaikan Ketua LPTQ Maluku saat bersilaturahmi dengan para kafilah dan ofisial STQ Maluku di Tarakan, Kalimantan Utara, Sabtu lalu. Menurut Usemahu, kehadiran para kafilah STQ Maluku di Tarakan ini membawa nama daerah. Untuk itu mereka hendaknya menampilkan yang terbaik pada ajang STQ tingkat nasional itu. Usemahu juga meminta para kafilah untuk menjaga kesehatan sehingga saat lomba berlangsung, kafilah STQ Maluku dapat tampil maksimal. Pada STQ tingkat nasional di Tarakan, Kalimantan Utara, kafilah Maluku yang berjumlah 16 orang akan mengikuti 8 cabang perlombaan, diantaranya tilawah anak-anak, remaja dan dewasa, hifzil Quran 5, 10, 20 dan 30 juz, serta tafsir bahasa Arab. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Frida Raiman melaporkan. Dharma Wanita Unpati bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Ambon menggelar pelatihan berbasis kompetensi bagi anggota Dharma Wanita. Sebagai langkah awal, anggota Dharma Wanita Unpati mengikuti pelatihan jahit-menjahit yang akan berlangsung selama lebih 1 bulan. Dharma Wanita Persatuan Universitas Patimura kini menginisiasi berbagai kegiatan melalui program-program yang sudah ditetapkan. Salah satunya adalah kursus jahit-menjahit yang melibatkan pengurus maupun anggota Dharma Wanita Universitas Patimura. Program yang dilakukan ini sejalan dengan program pelatihan yang dijalankan di Balai Latihan Kerja Ambon. Dharma Wanita Unpati melihat hal tersebut sebagai peluang yang baik untuk dapat meningkatkan kompetensi anggotanya menjadi tenaga kerja yang produktif. Ketua Dharma Wanita Persatuan Unpati, Leonora Sapteno mengatakan, program tersebut sangat baik dan sepenuhnya difasilitasi oleh BLK. Menurutnya selain kursus jahit-menjahit, ada kegiatan lain yang akan ditawarkan oleh BLK untuk Dharma Wanita khusus dalam pengembangan pertanian. Hal ini disampaikan Sapteno pada pelatihan berbasis kompetensi oleh Balai Latihan Kerja Ambon Senin siang. Program daripada Dharma Wanita Universitas Patimura itu sendiri satu-satunya adalah membuat kursus jahit-menjahit kepada anggota. Dan dalam proses itu kami mendapat informasi bahwa di BLK itu disiapkan. Makanya kami berkoordinasi dengan kepala BLK, kalau boleh kami mendapat kesempatan itu. Lalu disambut baik oleh BLK. Rektor Unpati Profesor Dr. MJ Sapteno mengharapkan pelatihan dapat memberikan manfaat yang besar bagi anggota Dharma Wanita yang tidak hanya terampil menjahit, namun mengembangkan keterampilan tersebut untuk berusaha. Dengannya anggota Dharma Wanita yang juga ibu rumah tangga ini mampu mengembangkan ekonomi keluarga. Inisiasi ini datang dari pengurus Dharma Wanita Persatuan Universitas Patimura yang menurut saya ini penting karena ibu-ibu itu juga membutuhkan keterampilan. Mereka tidak selamanya menjadi ibu rumah tangga yang hanya melayani anak, melayani suami, tapi mereka juga membutuhkan keterampilan supaya ekonomi di keluarga itu bisa ditingkatkan. Bisa dibayangkan satu ketika mereka bisa punya keterampilan jahit-menjahit, berarti mereka juga bisa mendapatkan pemasukan dari keterampilan itu untuk menambah pendapatan keluarga. Rektor berharap selain pelatihan keterampilan jahit-menjahit, kerjasama di bidang lainnya dapat dilakukan, seperti kuliner maupun pengolahan hasil pertanian. Melkilatus Saule Sarles Polaman melaporkan. Biro Pemerintahan Setda Maluku menggelar rapat koordinasi percepatan pelayanan administrasi terpadu tingkat kecamatan Selasa pagi di Ambon.
Sekda Maluku Hamin bin Taher berharap kegiatan itu mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat utamanya di daerah pinggiran. Saat membuka rapat koordinasi percepatan pelayanan terpadu tingkat kecamatan Selasa pagi, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Hamin bin Taher mengakui dari 118 kecamatan di Maluku, sebagian besar belum menjalankan pendelegasian sebagian kewenangan dari pemerintah daerah kepada para camat. Karenanya, diharapkan rapat koordinasi itu dapat memberikan pemahaman sekaligus masukan bagi pelayan publik berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan. Selain sebagai tindak lanjut implementasi penerapan pelayanan administrasi terpadu, rapat koordinasi dapat mempercepat penerapan administrasi di tingkat kecamatan. Daerah pinggiran harus mendapat perhatian khusus sebagaimana program Nawacita dari Presiden Joko Widodo. Para camat se-Maluku diminta melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan dan persiapan pelaksanaan administrasi terpadu yang nantinya dijalankan pada tahun depan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Maluku tentang percepatan pelayanan administrasi. Sekda berharap para camat proaktif mengembangkan wilayah kecamatan dan desa. Dengannya, pembangunan melalui dana desa dapat terwujud. Rapat koordinasi pelayanan administrasi terpadu menghadirkan narasumber dari Subdinas Kecamatan Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan itu berlangsung sehari diikuti 150 peserta. Riki Nikiyulu, Panile Tahid melaporkan. Keluarga besar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Selasa pagi menggelar halal bihalal 1438 Hijriah. Halal bihalal tersebut bertujuan meningkatkan silaturahmi dan mempererat hubungan antar sesama menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Tradisi halal bihalal hanya ada di Indonesia, termasuk di Maluku yang marak digelar umat muslim setelah Ramadan dan Idul Fitri. Halal bihalal keluarga besar Dinas Kelautan dan Perikanan bertemakan tingkatkan harmonisasi kerja menuju mantapnya pembangunan kelautan dan perikanan berbasis kepulauan di Provinsi Maluku. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku, Romelius Farfar, pada gelaran halal bihalal Selasa pagi berharap agar kebersamaan yang telah terpelihara selama ini dapat dipertahankan bahkan dapat lebih ditingkatkan. Berbagai program prioritas sektor kelautan dan perikanan sedang gencar diperjuangkan untuk menjadikan Provinsi Maluku sebagai sentra perikanan laut nasional secara berkelanjutan. Cita-cita dan keinginan luhur itu tentunya akan sulit diwujudkan tanpa keberpihakan dan campur tangan dari berbagai pihak, termasuk keluarga besar Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku. Farfar mengungkapkan mantapnya pembangunan Maluku yang rukun dan damai, sejahtera, aman dan berkualitas dijiwai semangat Siwalima merupakan tantangan sekaligus tekad dan semangat serta arah bagi upaya bersama mewujudkan kemajuan Provinsi Maluku. Ustadz Jamaluddin Bugis dalam hikmah halal bihalalnya mengatakan halal bihalal dilaksanakan untuk menyempurnakan kemenangan dan kesucian yang diraih setelah melaksanakan puasa Ramadan dan Idul Fitri. Menurutnya momen itu hendaknya dimanfaatkan untuk memberi dan meminta maaf kepada sesama atas kehilafan yang dilakukan. Halal bihalal menjadi ajang silaturahmi untuk mempertautkan hati dan pikiran serta perilaku dalam semangat kebersamaan dan persaudaraan. Pada kesempatan itu ditampilkan suguhan seni bernafaskan Islam oleh salah satu sanggar tari di Kota Ambon. Rahmalatukonsina Hamzah melaporkan. Kantor Stasiun Karantina Pertanian kelas 1 Ambon yang baru akan segera dibangun. Kantor tersebut akan dibangun di Dusun KTKT Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon. Gedung kantor Stasiun Karantina Pertanian kelas 1 Ambon yang saat ini berlokasi di Pantai Waihaung akan dipindahkan ke lokasi baru di Dusun KTKT Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Kemarin telah dilakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung kantor yang baru oleh Kepala Kantor Stasiun Karantina Pertanian kelas 1 Ambon, Jumrin. Gedung kantor induk Stasiun Karantina Pertanian Ambon dibangun di atas tanah seluas 3.000 meter persegi. Gedung kantor tersebut direncanakan 2 lantai dengan desain modern.
Dana pembangunan gedung baru itu sebesar 5,5 miliar rupiah lebih yang berasal dari APBN. Kepala Kantor Stasiun Karantina Pertanian Ambon, Jumrin SP, mengatakan gedung tersebut sangat penting karena merupakan tempat para ahli pertanian di lingkup stasiun karantina beraktivitas dalam menyumbangkan pikiran guna membangun dan meningkatkan kemajuan pertanian di Maluku. Sekarang terkait pelayanan publik, kita sekarang mencari tempat yang representatif lah. Kantor lama itu bukan tidak layak, tapi untuk layanan publik sudah tidak terlalu representatif, sehingga perlu kita cari tempat karena memang kelembagaan sekarang akan ditingkatkan juga statusnya ke depan, jadi kita siapkan dari awal. Sesuai kontrak direncanakan akhir November 2017. Karena kontrak ini kemarin sudah dimulai sejak tanggal 16 Juli. Insya Allah kita akan pressure karena proses pembangunannya juga tidak terlalu seperti konstruksi yang lain. Dia di lantai 2, 1 itu pakai konstruksi sebagian yang mudah didapatkan lah di Ambon, ada semua sarana-prasarananya. Untuk menghindari terjadinya praktek korupsi pada pembangunan gedung tersebut, pihak Kantor Stasiun Karantina Pertanian Ambon mengikut sertakan Kejaksaan dan Reskrimsus Polda Maluku serta Dinas Pekerjaan Umum sejak pelelangan hingga penetapan pemenang tender. Hal ini dilakukan untuk menjawab sistem keterbukaan dan transparansi dalam pelelangan tender pembangunan gedung tersebut. Rahmalatu Konsina Hamzah melaporkan. Politeknik Negeri Ambon bersama Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menggelar workshop ekonomi kreatif Senin pagi. Pada kesempatan itu diluncurkan inkubator bisnis oleh Politeknik Negeri Ambon. Berikutnya, pengembangan ekonomi kreatif gencar disosialisasikan Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bersama Politeknik Negeri Ambon bagi pelaku usaha dan mahasiswa di Kota Ambon. Salah satunya lewat workshop. Workshop pengembangan ekonomi kreatif itu bertujuan untuk memberikan wawasan dan motivasi dalam pendekatan pola kreatif bagi mahasiswa maupun komunitas pelaku bisnis. Direktur Badan Ekonomi Kreatif Poppy Safitri mengatakan pengembangan ekonomi kreatif sangat penting. Hal itu dapat menciptakan produk-produk kreatif yang memiliki nilai jual tinggi. Pencanangan Ambon menuju kota musik dunia memberikan peluang pengembangan industri musik. Karenanya, workshop ekonomi kreatif dapat memberikan pengetahuan tentang dunia bisnis terutama dengan narasumber yang berkualitas di bidangnya. Yang sudah memappingkan persoalan dan juga memappingkan potensi. Jadi supaya apa yang kita lakukan tidak mubazir ya, asal kegiatan berjalan gitu tapi nggak ada hasilnya apa-apa, kan itu sayang banget gitu. Karena kita kan mau anggaran pemerintah itu benar-benar memberikan dampak quick win gitu ya, hasil langsung dari masyarakat langsung bisa dipraktekkan juga gitu, tentang kehidupan dia sehari-hari sebagai apa gitu ya gitu. Ketua Jurusan Administrasi Negara Politeknik Negeri Ambon, Vence Salhutero, mengatakan pengembangan ekonomi kreatif di kalangan kampus mampu merubah pola pikir mahasiswa kewirausahaan yang tepat guna. Diharapkan mereka tidak mengejar menjadi pegawai negeri sipil, melainkan pebisnis yang profesional dan berdaya saing. Salhutero mengakui program inkubator bisnis adalah suatu program pemerintah yang mendorong terciptanya pengelolaan organisasi dan penggunaan keuangan yang baik. Di mana inkubator ini lahir untuk memberikan pendampingan, monitoring maupun pengembangan kepada pelaku-pelaku bisnis yang ada di Kota Ambon ataupun Maluku pada umumnya, yang mana orang selama ini berpikir bahwa PNS adalah tujuan utama daripada pendidikan di perguruan tinggi. Tapi seiring dengan pendidikan vokasi yang ada di Politeknik Negeri Ambon, maka dianggap perlu untuk merubah mindset atau pemikiran daripada para lulusan maupun para pelaku-pelaku usaha untuk bisa mengembangkan bisnis untuk menjadi lebih baik ke depan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Ambon, Hendrik Sopakua, mengatakan pengembangan ekonomi kreatif berbasis kampus sangat penting. Hal itu dapat menciptakan para mahasiswa yang kreatif, apalagi Ambon akan dicanangkan sebagai kota musik dunia. Sopakua berharap
melalui workshop ekonomi kreatif mampu membuka lapangan pekerjaan utamanya dalam industri musik di Kota Ambon. Riki Niki Yulu Panile Tahid melaporkan.